juga ada pertanyaan mengenai rapat. Kenapa ini 24 anggota DPRD ini tidak menghadiri 2 kali rapat paripurna, baik itu yang tanggal 12 September 2022 dan rapat paripurna yang dilaksanakan yang ditandatangan suratnya oleh wakil pimpinan pada tanggal 14 September 2022. Termasuk saya tidak menghadiri. Kenapa? Saya tidak menghadiri karena yang tanggal 12 September 2022 ada anggota DPRD sejumlah kurang lebih 21 orang itu melakukan rapat paripurna tanpa undangan. Karena undangan sudah saya cabut. Ya. Terus yang kedua, undangan yang ditandatangan oleh wakil pimpinan pada tanggal 14 September 2022 itu kami selaku ketua DPRD tidak pernah diberikan pemberitahuan ataupun komunikasi. Ya, baik itu dari wakil pimpinan, baik itu dari sekretariat. Ya. Berarti ilegal dong. Ya. Bisa dinyatakan fiktif. Ya. Ya. Bentar Bu, yang kemarin Bu, yang undangan Bu. Yang undangan anggota dewan Bu. Kasih intel yang itu, kasih intel yang sedang melakukan undangan, wawancara dan mengundang. Perlu digarisbawahi, ini bukan pemanggilan, tetapi kami mengundang. Ya, masih sifatnya mengundang karena ini masih kegiatannya intelijen. Ya, surat perintah operasi intelijen, bukan belum apa-apa. Ya, masih dalam rangka klarifikasi. Klarifikasi terkait apa? Terkait apa sih Bu? Itu ada kasintel. Silakan gratifikasi ya. Gratifikasi, Kan tahu kan gratifikasi. maksudnya? Ya. Mengundang siapapun yang berasal dalam laporan tersebut. Tujuan pemanggilan sendiri apa Pak? Undangan ya Mas. Mau di sini. Undangannya untuk mencari pool data pool bucket. Pool data pool bucket. Nah kalau nanti menentukan posisi dia bersalah atau tidak di Yesus. Dasar undangan ini ada laporan apa seperti? Ada laporan. Laporan. Lapor. Dari pihak mana Pak? Kalau boleh. Laporan dari masyarakat Ini atau pengaduan? dari pengaduan dari masyarakat. Mohon izin karena kita ada namanya Mr. Bullet System, jadi kita bisa memberikan informasi siapa yang melakukan. Undangan khusus ya? Bukan, ini nama resmi kok. Resmi kok. Laporannya resmi ya Pak? Resmi kok. Resmi. Berapa orang Pak rencananya akan diundang Pak? Kita akan mengundang semua. Dari 45 anggota DPRD? Semua dan bukan hanya DPRD aja. Siapapun itu yang menyangkut di situ akan kita undang semua. Jadi mungkin bisa lebih dari 4 ini. Bang yang udah diperiksa Bang? Yang udah diperiksa. Yang sudah dilakukan undangan itu sementara ini berarti kemarin aja 16 tambah 2 ini berarti 18 kan. Selanjutnya sisanya maraton gitu Pak? Ya, jadi gini, kan kami juga punya kegiatan lain. Jadi mungkin kita saling kan ada yang sidang, ada yang ini. Jadi pemeriksaan kita tetap dalam seminggu itu minimal ada gitu aja. Mau 2 atau itu minimal terus. Apa ini akan ada pengembangan ke Bitsus sebenarnya Pak? Kita lihat nanti Pak. Kami lagi mau nyari pool data pool bucket dulu untuk semuanya. Di luar anggota DPRD ada yang diundang nggak Pak? Ada. Karena posisi yang kemarin aja Sekon juga kita undang toh dari posisinya. Jadi semua kita undang. Terkait anggaran itu Pak? Ini tentang gratifikasi sidang paripurna. Jadi belum sampai ke anggaran. Jadi gratifikasi paripurna itu juga kita nyari data pool bucket. Dari siapa ke siapa sih Pak? Maksudnya gimana? Ya gratifikasi kan ada pemberi dan penerima. Nah ini belum makanya kita lagi nyari dulu materinya gimana. Siap. Saya udah nunggu juga jawabannya. Belum bisa itu kan semuanya. Itu paripurnanya sesuai aturan atau enggak? Nah itu yang kita cari apakah sesuai aturan atau tidak, minimal itu dulu toh. Iya. Posisi.
dari laporan itu tidak terjadi paripurna. Apakah laporan Sudah terjadi paripurna loh sudah ya. terjadi paripurna Sudah ini ada ada yang kerugian atau seperti apa, Pak? Ada yang datang, ada yang tidak. Nah, kita dulu cross check dulu. Makanya tadi ditanyakan bahwa itu ada, saya bilang gitu. Tapi posisinya gimana kita akan cari. Udah tak boleh dulu. Pertama, saya sangat mengapresiasi sekali kepada Kejaksaan Tinggi Kabupaten Purwakarta yang begitu cepat tanggap ketika ada pengaduan dari masyarakat ya mengenai dugaan gratifikasi melalui ya kasih intel Pak Prianto dan Pak Alexander. Nah, barusan saya sudah diperiksa selama 3 jam ya. Lumayan. Pertanyaannya apa saja, Pak? Pertanyaannya sesuai dengan surat yang diterbitkan bahwa Ketua DPRD itu menerima gratifikasi enggak ataupun pemberian dari pihak lain. Saya nyatakan tidak. Ya, cukup jelas. Cuma itu pertanyaan. Satu pertanyaan aja Pak. Pertanyaan yang lainnya seputar pelaksanaan kegagalan rapat paripurna pertanggungjawaban tahun 2021 ya, anggaran perubahan. Itu aja pertanyaan. Itu paripurnanya legal nggak sih Pak sebenarnya? Pada dasarnya kan gini, kita DPRD Kabupaten Purwakarta pada tanggal 12 September ya, September 2022 itu sudah menetapkan daripada jadwal pelaksanaan rapat paripurna ya, mengenai pertanggungjawaban APBD tahun 2021. Nah, namun di dalam jadwal yang telah diberikan oleh Bamus kan kita cuma 4 hari dengan mengadakan pembahasan dengan OPD yang jumlahnya begitu banyak, kurang lebih 30, kita baru melaksanakan 5 OPD. Nah, waktu itu ada usulan dari semua para anggota Banggar bahwa supaya rapat pembahasan itu supaya diselesaikan dalam artian memanggil seluruh pada OPD. Nah, akhirnya kami selaku Ketua DPRD itu mengadakan rapim, rapat pimpinan yang dihadiri alhamdulillah oleh para pimpinan dan para ketua fraksi. Dan waktu itu menghasilkan bahwa kesepakatan bersama bahwa kita akan menyelesaikan rapat pembahasan dengan tim OPD. Nah, akhirnya rapat paripurna yang tanggal 12 September 2022 itu saya cabut. Ya, saya cabut dan saya batalkan dengan dasar pertama ya, saya juga hasil daripada kesepakatan di dalam rapat pimpinan. Yang kedua, saya juga melakukan tindakan itu sudah sesuai dengan tata tertib nomor 1 tahun 2022 yaitu tata tertib DPRD Kabupaten Purwakarta. Nah, setelah itu saya tanggal 13 ya, saya tanggal 13 melayangkan surat mengundang para OPD melalui Bupati ya, tentunya karena yang menghadirkan OPD itu kan kewenangan Bupati. Nah, saya kalau nggak salah itu jam 9 mengundang, tetapi jam 9 OPD tidak ada yang hadir ya. Nah, akhirnya saya jam 14 mengundang lagi agar mereka datang untuk menyelesaikan OPD menyelesaikan pembahasan. Walaupun pada dasarnya pembahasan tersebut itu tidak akan maksimal ya, tetapi karena ini persyaratan harus ditempuh, mekanisme itu harus diselesaikan pembahasan dengan semua OPD ya, kita tetap tempuh walaupun waktu yang sangat mendesak. Tapi sayangnya ya, ini ada ketidakpatuhan Bupati ya, ada ketidakpatuhan Bupati tidak menghadirkan ya OPD yang kami undang. Ya.
Jadi pada dasarnya kalau saja ya, OPD-OPD yang tersisa yang belum mengadakan pembahasan itu dihadirkan oleh Bupati, saya rasa permasalahan ini tidak akan ada masalah. Rapat paripurna bisa dilaksanakan dengan mestinya. Adapun tadi juga ada pertanyaan mengenai rapat, kenapa ini 24 anggota DPRD ini tidak menghadiri 2 kali rapat paripurna, baik itu yang tanggal 12 September 2022 dan rapat paripurna yang dilaksanakan yang ditandatangan suratnya oleh wakil pimpinan pada tanggal 14 September 2022. Termasuk saya tidak menghadiri. Kenapa? Saya tidak menghadiri karena yang tanggal 12 September 2022 ada anggota DPRD sejumlah ya kurang lebih 21 orang itu melakukan rapat paripurna tanpa undangan. Karena undangan sudah saya cabut. Ya. Terus yang kedua, undangan yang ditandatangan oleh wakil pimpinan pada tanggal 14 September 2022 itu kami selaku ketua DPRD tidak pernah diberikan pemberitahuan ataupun komunikasi ya, baik itu dari wakil pimpinan baik itu dari sekretariat ya. Berarti ilegal dong. Ya. Bisa dinyatakan fiktif ya. Ya. Itu fiktif. Karena apa? Pertama, yang tanggal 12 saya mencabut dan yang kedua pada tanggal 14 saya tidak mengeluarkan undangan. Jadi anggota DPRD yang 24 orang itu karena mereka tidak menghadiri itu, terutama ya yang tanggal 14 karena mereka mengetahui di dalam naskah tata berita acara dalam surat itu bahwa surat undangan, semua surat undangan itu ditandatangani oleh ketua DPRD sesuai dengan tata tertib nomor 1 tahun 2022. Jadi mereka ketika ditandatangani oleh wakil pimpinan dan tidak ada surat pendelegasian ya dianggapnya ya itu legal. Ya, tidak sah. Untuk pemeriksaan hari ini berapa pertanyaan sih Pak? Ya. Berapa pertanyaan Total sih Pak? pertanyaan Pertanyaannya cuma itu saja tadi satu. Ya berapa item? Iya, cuma sebenarnya. Iya, yang tadi kan pertanyaan yang pertama, apakah ketua DPRD menerima ya gratifikasi dari pihak lain? Saya nyatakan tidak. apa Bupati sudah ada alasan ketidakpatuhan ini Pak? DPRD apa alasannya? Bupati ketidakpatuhan kan saya sudah melayangkan surat ya pada tanggal 13 September 2022 mengundang tim OPD untuk melaksanakan pembahasan dengan tim Badan Anggaran. Tetapi Bupati tidak mengirim daripada OPD itu tersebut, tidak dihadirkan. Kalau dihadirkan ya mungkin dibahas beres, paripurna bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Ya. Pak waktu baru pertanyaan Pak oke? Sama aja dengan kedua karena Tadi ditulisnya sama aja sama ketua. ya akhirnya kan APBD perubahan ya tidak diparipurnakan dan walaupun tidak diparipurnakan itu kan bisa Bupati menempuh dengan perkada ya dan itu sah ya, Bupati mengeluarkan perkada itu sah ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.